Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Rahmadianti Syafitri dengan NPM 2051040232 Dan saya Erma Kusmawati dengan NPM 20510404050 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E semester 3. Tujuan kami membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Okta Supriyaningsih. Di video kali ini kita bakalan nge-review Cafe Kio yang bekerjasama dengan e-commerce. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Langsung aja kita Cekidot. Oke. Jadi sistem order di Cafe Kio itu nanti akan diservis sama tim waitersnya. Dari waitersnya yang ngasih buku menunya sampai taking ordernya. Tapi di video kali ini kita mau langsung order di kasirnya aja, karena kita mau langsung melakukan pembayarannya. Cafe Kio juga udah kerjasama loh sama e-commerce. Sistem pembayarannya bisa menggunakan debit, scan barcode yang berlaku untuk Shopee, OVO, GoPay, dan transaksi online lainnya. Aku sendiri bayar melalui scan barcode GoPay. Selain mempermudah, ini juga efektif karena lebih cepat prosesnya tanpa menunggu kembalian seperti jika kita membayar cash. Nah, kali ini kami di Cafe Kio ini memesan matcha dan avocado hazelnut. Matcha sendiri yaitu harganya 27.000 dan avocado hazelnut harganya 32.000. Di Cafe Kio ini terdapat pajak dan servis, jadi untuk pajak sendiri ada 10% dan servis 5%. Jadi total orderan kami yaitu Rp62.750. Jadi itu udah dihitung sama pajak dan servisnya. Di Cafe Kio terdapat section outdoornya juga nih. By the way, section outdoornya ada dua konsep. Yang kita pakai untuk tag video ini salah satunya yaitu section dengan konsep outdoor tribun. Ada juga outdoor yang lainnya dengan konsep garden, dengan menggunakan kursi sofa dan coffee table, dan ada juga tempatnya yang letter L. Untuk semua outdoornya menggunakan coffee table, tapi ada beberapa yang menggunakan dining table juga. Untuk semua outdoornya estetik banget, apalagi untuk yang di section outdoor gardennya. Paling nyaman untuk jadi tempat kumpul-kumpul bareng teman-teman, apalagi untuk di malam harinya. Ngomong-ngomong soal coffee table dan dining table, apa sih perbedaan kedua table itu? Jadi untuk coffee table itu biasanya digunakan hanya untuk ngopi santai, sedangkan dining table itu biasanya digunakan untuk makan main course atau makanan beratnya, karena mejanya sejajar dengan setengah badan kita ketika kita duduk, beda dengan coffee table yang lebih rendah tingginya dibanding dining table. Di Cafe Kio ini kalau indoor itu ada 2 section juga. Yang di section dekat dengan kasir dan bar itu menggunakan coffee table yang bisa untuk tempat kumpul antara 3-5 orang untuk satu tablenya, tapi ada juga yang untuk 2 orang untuk satu tablenya. Terus section indoor satunya menggunakan dining table yang biasanya digunakan untuk kumpul keluarga karena satu tablenya bisa untuk 5-7 orang. Kemudian ada meeting room juga. Itu biasanya digunakan ketika ada acara dan biasanya harus direservasi terlebih dahulu. Kalau mau langsung juga bisa, tapi dikenakan minimal order sampai dengan 500.000. Itu bisa untuk jadi tempat kumpul sampai 10 orang dan terdapat fasilitas Smart TV dan fasilitas AC. Nah, kemudian di Cafe Kio ini ada 2 toilet, satu untuk wanita dan satunya lagi untuk laki-laki. Toilet di Cafe Kio ini sangat estetik, wangi, dan bersih sekali. Jadi aku bakal ngejelasin tentang apa itu etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu peraturan sebagai landasan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya agar bisnis yang dijalankan sesuai serta diharapkan dapat mengalami kemajuan yang signifikan. Kemudian aku akan ngejelasin tentang prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada prinsip kejujuran, yaitu prinsip pertama dan yang paling mendasar etika bisnis adalah kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena tanpa adanya kejujuran, maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan. Pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya.
Yang ketiga ada prinsip otonomi. Pada prinsip ini, sebagai selaku pebisnis, kamu harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil serta bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Yang keempat ada prinsip integritas. Dengan integritas moral yang bagus, maka kepercayaan masyarakat juga meningkat. Menerapkan prinsip integritas moral ini berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya. Yang terakhir ada prinsip loyalitas. Adanya penerapan prinsip ini tentu tidak dapat mencampur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Cafe Kyo ini worth it banget deh untuk semua kalangan karena tempatnya lumayan banyak space dan klasik tapi juga mewah yang bisa bikin buat nyaman dijadiin tempat nongkrong bareng temen dan kumpul bareng keluarga. Dan yang pasti banyak spot fotonya yang dijamin instagramable banget dan estetik parah.